Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit sharing ya mengenai pendapatan dan pengeluaran rental PS saya di rumah ini. Sebelum masuk ke pendapatan dan pengeluaran, saya sedikit mau menjelasin dulu ya, karena tempat saya ini di kampung, sedikit agak masuk gang, jadi ya penghasilannya itu nggak banyak-banyak banget, karena belum banyak yang tahu tempat rental PS saya ini, kecuali kalau rental PS-nya itu di kota, di pinggir jalan, apalagi di tempat keramaian itu beda ya. Jadi kalau teman-teman itu ngejar hasilnya gede, saya sarankan teman-teman untuk membuka rental PS di luar, ngontrak kios atau ruko kayak gitu. Tapi kalau ngontrak kios atau ruko, teman-teman juga harus siap dananya. Kan kalau ngontrak itu biasanya per tahun bisa jutaan, bahkan sampai belasan dan puluhan juta. Tapi hasilnya ya insya Allah gede ya teman-teman. Oke, lanjut tadi mengenai pendapatan saya. Karena tempat saya ini di kampung dan masuk gang, belum banyak orang yang tahu tempat saya. Jadi untuk penghasilan, saya kan punya 6 unit PS3, per jamnya 4.000, jadi total 24.000 per jam. Dan PS2 nya 1 unit 3.000 per jam, jadi 27.000 per jam. Jadi di tempat saya ini kalau sepi perharinya 50.000, dan kalau rame bisa nyampe 150.000. Itu baru PS-nya saja ya, karena di rumah saya juga menyediakan minuman kayak es, jajanan kayak gitu ya. Jadi 1,5 juta sampai 3 juta per bulan. Itu baru rental PS-nya saja. Ya, kayak es, jajanan itu per hari kotornya bisa 100, itu kalau sepi, kalau rame ya bisa sampai 250. Dan untuk pengeluarannya itu biasanya untuk servis stick, kayak PS rusak kayak gitu ya. Dan untuk mengantisipasinya, saya sedikit memberikan tips buat teman-teman. Jadi kalau untuk mengantisipasi ada stick yang rusak atau PS yang rusak tiap hari itu, jadi teman-teman nabung ya, menyisihkan setidaknya 5.000 sampai 10.000 per hari, disisihkan buat dana darurat lah ya, buat kerusakan stick atau jaga-jaga kerusakan PS. Jadi nggak bingung kalau ada stick rusak atau PS yang rusak, kan ada dana darurat. Untuk listrik, kalau kan biasanya kalau PS-an sepi kan listrik juga agak murah, kalau PS-an rame ya agak tinggi. Jadi kalau sepi itu kisaran 100.000 listriknya per bulan. Kalau yang pas PS rame bisa sampai 150.000 per bulannya untuk listrik. Dan kenapa saya nggak buka PSA-nya di luar bang? Karena di rumah saya nggak cuma ngerentalin PS ya. Jadi saya di rumah ini juga punya usaha rental kamera DSLR, dan juga jual aksesoris PS dan kamera DSLR. Jadi itu ya teman-teman, karena kenapa saya nggak buka PS-nya di luar, karena
saya juga punya usaha sampingan lain. Tapi kalau buat teman-teman yang usahanya cuma PS, ya saya sarankan mencari tempat yang strategis. Tapi kalau di rumahnya itu sudah di pinggir jalan terus strategis, ya malah bagus beneran. Nggak perlu nyewa tempat, buka aja di rumah. Kalau nyewa tempat kan biayanya mahal. Dan kalau sewa tempat, usahakan teman-teman jaga jaga PSA-nya itu nggak usah bayar karyawan dulu aja ya, ngalahi dijaga sendiri dulu aja, kecuali kalau penghasilannya tetap sudah tetap ke atas kan, pemasukannya berani untuk mempekerjakan pegawai. Oke teman-teman, itu tadi ya mengenai omsetnya rental PS saya di rumah. Kalau sepi 50.000, kalau rame nyampe 150.000 per bulannya, 1,5 juta sampai 3 juta per bulan. Dan tadi ya, kalau teman-teman itu ngejarnya omsetnya yang tinggi, ya teman-teman saya sarankan ngontrak di kios atau ruko aja, cari tempat yang strategis. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.